Kalurahan Margoluih, Kapanewon Seyegan menjadi lokasi ke-24 dari 42 lokasi dalam rangkaian agenda pelatihan pengelolaan badan usaha milik desa yang diinisiasi oleh Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelatihan ini dihadiri langsung oleh anggota Dewan DPRD DIY Syukron Arif Mutakin, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Samsul Bakri, perwakilan perangkat kelurahan, dan sebanyak 30 peserta pelatihan yang terdiri dari beberapa unsur seperti pengurus BUMDes dan juga pengurus UMKM. Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa. BUMDes sendiri dibentuk berdasarkan kebutuhan serta potensi desa tersebut. Pelatihan ini diadakan guna memberikan solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan perkembangan badan usaha milik desa, terutama di Kalurahan Margoluih, Kapanewon Seyegan. Kami dari Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Seda DIY, kebetulan kami sebagai salah satu tusi kami adalah untuk melakukan pembinaan ke badan usaha milik desa yang ada di seluruh DIY. Itu kita melatar belakangi bahwa kegiatan ini sebagai pelatihan pengelolaan badan usaha milik desa. Harapannya karena di dengan pelatihan pengelolaan badan milik desa ini kita bisa mengembangkan bagaimana tata manajemen pengelolaan badan usaha milik desa yang baik dan benar. Kemudian latar belakang yang mendasari kita jelas karena BUMDes itu sendiri sebagai suatu badan hukum yang sepenuhnya dimiliki oleh desa dan untuk berfungsi untuk mengembangkan aset desa, untuk mengelola potensi desa, mengelola unit-unit usaha yang ada dimiliki desa yang sebesar-besar untuk kesejahteraan masyarakat. Harapannya dengan adanya pelatihan ini kita bisa meningkatkan kapasitas para pengelola BUMDesnya itu sendiri, kemudian meningkatkan pengetahuan, kemudian memberikan pemahaman kepada pihak-pihak yang terkait, terutama dari pemerintah kalurahan, kemudian dari pengurus BUMDes, kepada Bamuskal, kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sini bisa bersinergi untuk mengembangkan BUMDes yang ada di wilayah kalurahnya masing-masing. Itu intinya harapannya itu. Kemudian dari Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat sendiri untuk tahun ini kita ada menyelenggarakan pelatihan BUMDes itu sebanyak 42 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten di DIY. Kebetulan di Margoluih itu lokasi yang ke-24. Kemarin kita mulai bulan Februari, nanti berakhir di akhir November. Targetnya udah selesai. Salah satu kriteria yang kami pilih lokasi untuk pelatihan BUMDes adalah BUMDes yang masih berkategorikan dasar dan tumbuh. Karena kita ada 4 kategori BUMDes, dasar, tumbuh, berkembang, dan maju. Nah, kenapa kita pilih yang dasar dan tumbuh? Karena mereka yang benar-benar masih bisa untuk digali ataupun permasalahannya apa, yang mereka kendalanya apa. Kemudian kita bisa memberikan ilmu-ilmu yang semacam ilmu-ilmu yang baru untuk mereka untuk lebih meningkatkan perkembangannya di pengelolaan BUMDesnya. Jadi apa yang disampaikan narasumber pada pagi hari ini harapannya bisa lebih mengena dan tepat sasaran kepada mereka. Badan usaha milik desa yang berdiri sejak tahun 2016 ini bernama BUMDes Makarti. Sejak berdiri, BUMDes Makarti ini telah mengelola beberapa bidang, diantaranya sektor perdagangan, sektor pertanian, dan perikanan. Selain itu, dengan latar belakang Yogyakarta yang menyimpan berbagai macam kekayaan alam dan banyak potensi wisata, Kalurahan Margoluih juga mulai merintis untuk bergerak di bidang pariwisata. Bahwa acara pelatihan ini diikuti oleh 30 peserta, di mana di dalamnya ada beberapa unsur. Yang pertama adalah dari BPK, lalu juga dari pengurus BUMDes, yang mana kita mempunyai BUMDes namanya BUMDes Makarti, Pak. Ini kita hadirkan beberapa pengurus dan juga
pengurus UMKM yang ada di Kaluan Margolue. Di mana BUMDes Makarti ini berdiri sekitar tahun 2016, jadi sudah berdiri di Kaluan Margolue, dan ada beberapa bidang yang saat ini dikelola oleh BUMDes, yaitu yang pertama adalah sektor perdagangan, lalu yang kedua di sektor pertanian dan perikanan. Selain itu juga ada sektor jasa. Kita mempunyai pasar desa, yaitu pasar Kranji yang ada di Padukuhan Paci 3. Dan sektor jasa yang lain di parkiran TGP itu setiap pasaran pon itu ada pedagang gelidian, ini juga dikelola oleh BUMDes Makarti. Kita juga berusaha merintis untuk bergerak di bidang pariwisata. Nah, saat ini kita dari pemerintah Kelurahan bersama dengan BUMDes dan masyarakat ini kita sedang merintis untuk desa wisata Cibuk Kidul ini yang berada di Cibuk Kidul, yang mana di situ juga mengolah di sektor perikanan dengan produk unggulan adalah mina padi. Ini masih dalam tahap rintisan dan alhamdulillah untuk SK Desa Wisata ini juga kita sudah terdaftar di Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, dan juga untuk Pok Darwis itu juga terdaftar di SK Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk kondisi saat ini BUMDes di Margolue dikatakan maju ya maju, tidak ya tetap maju. Artinya begini, ada beberapa unit BUMDes yang tidak bisa berjalan. Saya contohkan bahwa pada waktu itu unit usaha BUMDes itu kan di bidang yaitu toko kelontong dan kios kecil-kecil di depan Stadion TGP. Itu karena COVID. Jadi pada tahun 2020 sama 2021 ya, pada waktu itu berjalan dengan lancar. Karena adanya COVID itu secara otomatis untuk bidang usaha perdagangan itu menjadi berhenti. Di BUMDes kita ada 3 unit usaha, yaitu unit perdagangan yang ada di depan Stadion TGP, itu ada unit perdagangan, lalu ada unit pertanian sama pariwisata. Kalau pertanian, dulu kita sempat untuk pembibitan ikan, tapi kita terhenti karena kan cuaca. Karena pembibitan ikan itu ternyata sulit, jadi sementara diberhentikan dan kita merambah ke pariwisatanya. Itu rencana itu di wisata Minapadi. Kita baru pembuatan ini laboratorium Minapadi, yang di situ akan ada semacam laboratoriumnya itu ada kereta di atas pertanian. Jadi nanti jika ada tamu-tamu dari luar, kita bisa menyajikannya itu. Itu yang dari pariwisata, itu untuk pengembangan pariwisata ada di Cibuk Kidul. Jadi untuk BUMDes sementara itu yang sekarang dikelola oleh Pok Darwis, yang besok akan dikelola oleh BUMKA. Pengembangannya yang toko kelontong yang perdagangan di depan Stadion TGP itu akan kita bikin di utara Stadion TGP biar tertata dengan rapi, dan kita juga ada pasar. Karena dulu ada pasar Kranji namanya, dulu sempat berhenti dan udah nggak berjalan, akhirnya kita hidupkan kembali. Itu berada di Klaci 3. Lalu di pertanian, kita pertanian sama pariwisata itu kita jadikan satu. Karena pariwisata di Minapadi itu kan kita pariwisata tapi di pertanian. Kendalanya yang kemarin seperti tadi ya, kendalanya itu kan kalau kita untuk perdagangan itu kan untuk berkumpul orang banyak kan dulu kan belum diperbolehkan, dan sekarang katakan untuk yang berdagang di depan Stadion TGP secara otomatis kan beralih secara online. Nah, untuk saat ini juga kami akan menindaklanjuti untuk bisa membuka kembali lapak-lapak yang berada di depan Stadion TGP. Itu yang untuk kelanjutannya.
apa dan siapa itu BUMDes. Jadi sesuai dengan amanat Undang-Undang 6 tahun 2014, pengelolaan pemerintah desa itu kan negara mengembalikan lagi kewenangannya skala lokal desanya kepada pemerintah desa dengan asas yang kita pahami adalah asas rekognisi, mengembalikan kewenangan lokal desa kembali kepada pemerintah desa. BUMDes itu adalah menjalankan sebagian kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa yang itu tidak bisa dijalankan oleh pemerintah desa melalui perangkat desanya, karena dalam aturan perangkat desa itu tidak boleh menjadi pengurus BUMDes. 3 aspek itu adalah, satu itu aspek ekonomi, yang kedua itu aspek sosial, yang ketiga itu adalah aspek politik. Ya, yang aspek ekonomi itu karena bentuknya adalah badan usaha. Dia diberi kewenangan oleh pemerintah desa bisa mengelola seluruh atau sebagian aset yang dimiliki oleh pemerintah desa. Itu yang perlu dipahami. Nah, tugas dari BUMDes itu bagaimana caranya untuk barang aset yang dulunya tidak bermanfaat, tidak memiliki nilai ekonomi, ini oleh BUMDes bisa memiliki manfaat dan bisa memiliki nilai ekonomi yang lumayan cukup tinggi, dengan harapan nantinya itu bisa menambah pundi-pundi pendapatan asli desa. Itu Pak. Jadi yang kedua aspek sosial. Aspek sosial ini bahwasanya BUMDes ini menjalankan sebagian kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa terkait dengan bagaimana melakukan sebuah pelayanan, di mana ketika BUMDes ini berkembang dan maju, ini bisa bermanfaat secara langsung yang dirasakan oleh warga desa. Lalu yang ketiga terkait dengan aspek politik. Nah ini Pak, ini yang rata-rata BUMDes terjebak di aspek politik ini, karena sebuah desa itu ternyata juga dia ada unsur politiknya, politik yang ada di desa. Ya. Kenapa saya tidak lagi jadi direktur walaupun secara prestasi saya bisa mendapatkan omset 6,7 miliar, tapi kenapa saya menjadi wakil direktur salah satu unit usahanya dan menjadi manajer di unit usahanya BUMDes? Karena ini unsur politik. Tidak ada yang bisa menjamin direktur BUMDes untuk menjabat selamanya, Pak. Siapa yang berani jamin? Walaupun secara prestasi bagus. Karena apa? Karena BUMDes dipilih melalui musyawarah desa. Kepingin BUMDesnya berkembang maju, syarat ini dipenuhi dulu. Sinergitas itu dia bersinergitas antara pemerintah desa, Bamuskal, lembaga desa yang lain dengan BUMDes. Harus dibangun sinergitas, menyatukan, menyamakan visi dan misi. Sebenarnya BUMDes ini menjalankan kewenangan, sebagian kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa. Akuntabilitas dan transparansi bisa dipertanggungjawabkan dan terbuka. Karena untuk membangun kepercayaan itu namung terbuka, Pak. Akhirnya jangan ada dusta di antara kita, antara pemerintah desa dan BUMDesnya, itu jangan ada dusta di antaranya. Nah, akuntabilitas bisa dipertanggungjawabkan. Nah, untuk merubah itu semua, itu harus yang namanya akuntabilitas dan transparansi. Engko jalannya ini bisa dipertanggungjawabkan dalam pengelolaannya secara terbuka. Totalitas nih Pak, ini sebenarnya bisa dilakukan, bisa tidak. Kalau mau melakukan ini akan mempercepat perkembangan, tapi kalau tidak mau melakukan tetap bisa berkembang tapi lambat karena konsentrasinya terbelah. Peserta pelatihan dari Kelurahan Margolui ini sangat antusias. Tidak sedikit dari peserta yang aktif bertanya mengenai BUMDes. BUMDes itu wajib atau sunat? Nek wajib, bilang bagi
cari pemahaman yang sama tentang BUMDes. Apakah BUMDes itu milik pemerintah desa atau milik desa? Di dalam Undang-Undang 6 tahun 2014 itu jelas, dan sekarang diperbarui dengan Undang-Undang Omnibus Law itu di PP 11. Itu jelas sekali amanat undang-undang, dan itu wajib punya bahwa setiap desa harus mendirikan yang namanya badan usaha milik desa. Apakah mau sanggup untuk mendampingi di Margonwe? Secara pribadi saya siap. Itu secara waktu, kalau mau telepon silahkan Japri boten ngomong. Kalau mau datang ke Pangwarjo siap 24 jam. Sesuai dengan Undang-Undang 6 itu dimiliki oleh pemerintah desa. Setelah PP 11 itu dimiliki oleh desa. Ini bedanya Undang-Undang dengan PP 11, Pak. Gitu. Nah, dulu kewenangan untuk memilih atau mengajukan itu ada di pemerintah desa, sehingga kepemilikannya itu dimiliki oleh pemerintah desa. Tapi kalau sekarang itu dimiliki oleh desa. Makanya di Pangwarjo sekarang unit usahanya bentuknya PT. PT itu yang memiliki sahamnya itu minimal BUMDes itu 50% plus 1. Yang lainnya kalau di Pangwarjo itu ada dua unsur, yang satu investor, yang satu masyarakat yang tergabung dalam sebuah wadah namanya Koperasi Warga Desa. Dan itu bersama-sama berikat untuk mendirikan PT Sinergi Panggung Lestari. Nah, kepemilikan sahamnya apa? Niku makanya 5 BUMDes itu harus memiliki 50% plus 1. Karena ketika di bawah 50% itu bukan unit usahanya BUMDes. Pelatihan pengelolaan badan usaha milik desa yang diinisiasi oleh Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta ini diharapkan dapat mendorong semangat masyarakat desa atau kelurahan agar dapat melihat potensi wilayahnya hingga nantinya dapat dikelola dengan semestinya dan dapat menjadi motor penggerak kemandirian perekonomian kelurahan. BUMDes atau BUMKAL itu kan sebuah lembaga usaha yang dibentuk oleh kelurahan, dan itu tentu sesuai dengan Undang-Undang Desa mempunyai peran yang strategis dalam rangka untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat, dan juga nanti diharapkan nanti bisa menjadi salah satu sumber pendapatan asli kelurahan. Bahkan nanti kedepannya ketika itu sudah maju bisa menjadi motor penggerak atau penopang ke tingkat kemandirian kelurahan. Di Kabupaten Sleman ini dari 86 kelurahan sudah terbentuk 63 BUMKAL atau BUMDes. Dari 63 yang terbentuk itu sangat bervariasi, ada yang sudah kategorinya maju, ada yang baru tumbuh, bahkan masih dalam tingkat dasar pun ada. Ini yang coba kami lakukan untuk pendampingan terus. Satu, kebijakan dari Pemda Sleman yang kami lakukan adalah untuk kelurahan-kelurahan yang belum terbentuk BUMDes, kami dorong untuk segera dibentuk. Tentu dengan memperhatikan potensi yang ada di wilayah masing-masing. Kemudian yang kedua, kami juga mengidentifikasi BUMDes-BUMDes yang ada di kelurahan yang di Kabupaten Sleman ini, mereka punya jenis usaha apa, kemudian ada permasalahan apa di masing-masing wilayah, sehingga itu yang menjadi dasar bagi kami nanti untuk melakukan pembinaan dan pendampingan, sehingga nanti ketika kami melakukan pendampingan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh BUMDes tersebut. Misalnya mereka ada permasalahan, kami klasifikasikan terkait dengan misalnya permasalahan dari manajemen atau dengan keuangan, ya nanti itu kita materinya terkait dengan itu. Kalau mereka pendamping permasalahannya ada pada masalah pendanaan, ya nanti kami tentu akan
koordinasikan dengan misalnya BKD misalnya, karena di sana juga ada anggaran untuk penguatan modal masyarakat, salah satunya BUMDes juga bisa masuk di sana. Nah, kemudian kami dalam melakukan pendampingan, pembinaan kepada BUMDes itu juga tentu tidak bisa kami lakukan sendiri. Kami juga mencoba menggandeng OPD-OPD yang terkait. Artinya ketika BUMDes itu punya usaha, contoh misalnya dia punya usaha terkait dengan pengelolaan pasar desa. Nah, tentu kami menggandeng OPD Dinas Perindak misalnya untuk melakukan pembinaan teknisnya, bagaimana pengelolaan pasar desa yang baik, kemudian penataan pasarnya dan lain sebagainya. Kalau BUMDes yang mempunyai jenis usahanya itu adalah pariwisata, tentu kami menggandeng Dinas Pariwisata. Kalau pengelolaan jenis usahanya di BUMDes itu terkait dengan pengelolaan sampah, ya kami menggandeng DLH. Sehingga nanti di pembinaan pendampingan yang kami lakukan dengan menggandeng OPD-OPD itu nanti bisa lebih fokus sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang mereka hadapi. Nah, untuk yang di Margoluweh ini kebetulan sudah terbentuk, yaitu Bumkal Makarti. Cuma mereka sebenarnya udah ada usaha, tapi masih kecil-kecilan dan mereka istilahnya mati suri, artinya sudah terbentuk lama, tapi kemudian dari sisi aktivitasnya lama tidak ada aktivitas. Sehingga ini nanti yang coba kita dorong, kita dampingi lagi untuk bangun kembali biar nanti bisa tumbuh lebih baik. Lah ketika nanti ada analisa usaha, ada kajiannya, tentu nanti akan diketahui jenis usaha yang paling prospektif itu apa di Margoluweh ini, kemudian tingkat keuntungannya nanti seperti apa dan butuh anggaran berapa, biaya berapa, kemudian nanti kedepannya misalnya kita bisa menghitung BEP balik modalnya itu setelah berapa tahun dan lain sebagainya. Memang banyak yang harus kita benahi, kita diskusikan lagi untuk yang pengembangan yang di Margoluweh ini. Anggota Dewan DPRD Provinsi DIY Syukron Arif Mutakin yang turut hadir pada acara ini juga memberikan dukungan kepada BUMDes Makarti. Ia berharap BUMDes Makarti dapat berkembang dengan meningkatkan potensi yang sudah ada seperti pemanfaatan lapangan dan pertanian. BUMDes ini kan memang salah satu lembaga yang diciptakan untuk menjadi salah satu sektor pemasukan di desa ya. Jadi di kelurahan kalau di DIY, makanya kami di DPRD sangat mendorong bagaimana upayanya pemerintah atau desa, pemerintah kelurahan itu BUMDes di wilayah masing-masing bisa berkembang. Nah, dukungannya apa? Kami memberikan dukungan dan satu dalam pelatihan BUMDes ini. Bagaimana memberikan para pengelola BUMDes di kelurahan ini memiliki wacana bagaimana mengelola BUMDes yang bisa menghasilkan. Jangan sampai nanti memiliki BUMDes tapi tidak bisa menghasilkan. Karena salah satu tujuan BUMDes itu untuk menjadi salah satu pendapatan di desa gitu. Nah, kami sangat mendorong untuk adanya yang BUMDes yang belum ada, desa yang kelurahan yang belum ada desa BUMDesnya didorong agar ada, yang sudah ada bagaimana berkembang, yang sudah berkembang bagaimana bisa mendapatkan di supporting keuangan di desa, yang sudah maju bisa menggandeng yang lain untuk bisa maju bareng gitu. Bagaimana memaksimalkan potensi yang ada di stadion TGP atau lapangan TGP. Jadi buat konsep lapangan TGP itu menjadi etalasenya Margoluweh. Di situ bisa dibuat semacam spot center, tempat nongkrong yang anak-anak muda, karena itu pinggir jalan dan akses jalannya bagus gitu kan. Nah, dengan begitu nanti itu bisa dikelola BUMDes. Nah, BUMDes yang ini daripada membangun sesuatu baru tempat wisata, menurut saya ini yang sudah ada, fasilitasnya tinggal ditingkatkan. Cara kemudian dikelola. Nah, bagaimana kemudian menarik orang untuk buat event-event di situ, untuk bisa menarik. Nanti ada retribusi yang masuk, kemudian dari sisi penjualan sewa tempat, nah yang lain-lain itu bisa jadi jadi satu. Dan masyarakat juga bisa menggunakan secara langsung untuk itu. Nah, itu salah satu yang saya dorong tadi. Yang kedua, pertanian juga bagus di sini karena kan Margoluweh ini kan basisnya basis pertanian juga. Itu bisa menjadi distributor atau menjadi fasilitasi bagi para kelompok tani untuk kebutuhannya.
Nah, itu yang kami sempat ngobrol di situ. Dengan wilayah yang lapang dan asri, pengairan yang baik lagi jernih, bangunan pendopo yang dapat dimanfaatkan untuk berkumpul, serta bangunan Minapa di Benteng Pangan Rakyat, yang mana pada bagian belakangnya akan dibangun rel untuk kereta mini. Kelurahan ini telah memiliki objek wisata yang mempesona, yang nantinya diharapkan mampu menjadi motor penggerak kemandirian perekonomian di Kelurahan Margoluih.